Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho, NPM 21406011189. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil project based learning saya, mata kuliah Hukum Pidana Khusus yang berjudul Analisis Kasus Korupsi Benih Lobster dan Penyalahgunaan Wewenang oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pendahuluan proyek based learning saya. Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bertanggung jawab untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan laut dan perikanan, pengembangan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perikanan, budidaya, pengelolaan perikanan, ruang lingkup laut, perlindungan lingkungan laut, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak tahun 1999 hingga 2020 atau hampir 21 tahun setelah pendiriannya, citra kementerian ini cukup baik di mata masyarakat. Meskipun demikian, publik sempat mengecam Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 dikarenakan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Edi Prabowo. Jadi mantan Menteri Edi Prabowo ini melakukan korupsi benih lobster itu pada tahun 2020. Titik awal kejanggalan dia melakukan korupsi itu berawal dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang mengizinkan ekspor benih lobster dan disetujui oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi Prabowo menyetujui permen tersebut dengan alasan bahwa permen tersebut akan membantu meningkatkan perekonomian nelayan yang terkena dampak buruk dari pelanggaran ekspor dan kehilangan mata pencariannya. Dalam penjelasan tersebut, Edi mengatakan bahwa alasan permen tersebut disahkan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nelayan yang terkena dampak buruk sejak adanya COVID-19. Korupsi merupakan kejahatan serius yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi merugikan banyak pihak, serta membahayakan kesejahteraan masyarakat. Menurut ilmu pengetahuan, korupsi adalah tindakan tidak bermoral dan tidak pantas yang dilakukan oleh anggota kelas penguasa seperti pejabat daerah dan pusat dengan tujuan untuk menguntungkan organisasi dan diri sendiri. Karena korupsi berawal dari kekuasaan, maka individu-individu yang berada dalam posisi otoritas adalah orang-orang yang menyimpan benih-benihnya. Coba menjelaskan mengenai pembahasan proyek keseluruhan saya. Pembahasan pertama itu, menurut Direktorat Jenderal Bea Cukai tercatat keseluruhan nilai ekspor benih lobster mencapai 74,28 juta dolar atau setara dengan 1,4 triliun dari 42 juta ekor benih lobster. Perusahaan-perusahaan yang mengajukan dan telah mendapatkan izin untuk mengekspor benih lobster
Dalam prosesnya, Menteri Edi Prabowo disebut sengaja membuat perusahaan kargo khusus untuk memonopoli ekspor benih lobster ini. Edi Prabowo sebelumnya memberikan izin pada PT Aero Citra Cargo sebagai perusahaan ekspedisi ekspor benih lobster. PT Aero Citra Cargo ini mematok harga sekitar Rp1.800 per ekor. Perusahaan yang tertarik dapat mengirim uang ke PT Aero Citra Cargo ini, dan jumlah uang yang ditransfer oleh perusahaan-perusahaan yang berminat yaitu sebesar Rp9,8 miliar. Uang inilah yang diduga sebagai suap untuk Edi Prabowo. Dalam hal ini, Edi Prabowo mendapatkan transfer uang sebesar 3,4 miliar dari PT Aero Citra Cargo. Lalu pembahasan selanjutnya itu mengenai penangkapan KPK. Berhasil menangkap Edi Prabowo dan juga membawa 17 orang lainnya ke gedung Dwi Warna KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terungkap 6 pelaku korupsi ekspor benih lobster, diantaranya Edi Prabowo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu ada Safri, itu menjabat sebagai staf khusus atau wakil ketua tim uji tuntas perizinan usaha budidaya lobster. Lalu selanjutnya ada Andreau Misanta yang menjabat sebagai staf khusus atau ketua tim uji tuntas perizinan usaha budidaya lobster. Lalu ada Siswandi, pengurus PT Aero Citra Cargo. Ainul Fakih, staf istri Edi Prabowo. Dan yang terakhir, Amirul Mukminin yang menjabat sebagai pengurus PT Aero Citra Cargo. Dalam hal ini, Edi melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Lalu pembahasan selanjutnya itu mengenai relasi patron klien dalam penyalahgunaan kekuasaan Edi Prabowo. Relasi patron klien merupakan relasi timbal balik antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan tingkat status baik sosial maupun ekonomi untuk saling memberikan manfaat bersama, di mana satu pihak berposisi sebagai patron atau atasan dan pihak lain sebagai klien atau bawahan. Seorang patron dapat dikatakan sebagai pemilik sumber daya dan klien sebagai penyedia jasa atau segala kebutuhan. Dalam korupsi ekspor benih lobster ini yang melibatkan perusahaan-perusahaan eksportir dengan Menteri Edi Prabowo dapat dilihat ketika Menteri Edi Prabowo dapat dianggap sebagai patron yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan. Sementara perusahaan-perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai klien yang membutuhkan perlindungan dan bantuan dari Menteri Edi Prabowo untuk memperoleh izin ekspor atau akses ke pasar internasional. Relasi face-to-face karakter merujuk pada hubungan personal dan jaringan yang terjalin antara patron
Dalam kasus ini dapat dilihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dipilih berdasarkan afiliasi partai politik yang sama dengan Menteri Edi Prabowo. Relasi diffuse flexibility dapat dilihat dari hubungan antara Menteri Prabowo dan perusahaan-perusahaan tersebut dapat beradaptasi dan berubah seiring waktu, tergantung pada perubahan kebutuhan atau prioritas. Dapat pula dilihat dari bagaimana perusahaan-perusahaan dapat melakukan ekspor benih lobster dengan leluasa hingga menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat bahwa nilai keseluruhan benih lobster yang diekspor mencapai angka 74,28 juta dolar AS atau setara dengan 1,04 triliun rupiah. Lalu pembahasan selanjutnya itu mengenai korelasi dengan teori kekuasaan Michael Foucault. Michael Foucault merupakan tokoh dalam bidang ilmu sosiologi dan antropologi, serta salah satu tokoh penting dalam teori kritis. Sebagian besar teorinya berkaitan dengan konsep kekuasaan, pengetahuan, dan wacana. Foucault berpengaruh pada banyak teori pasca strukturalis, pasca Marxis, dan postkolonial. Foucault sangat terkenal dengan teori mengenai kekuasaan. Kekuasaan menurut Foucault bukanlah kekuatan lembaga atau struktur yang memiliki sifat menundukkan. Kekuasaan itu tersebar dan ada di mana-mana dan dapat dimiliki oleh siapa saja. Banyak yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya merugikan dan menindas orang lain. Dari sekian banyak contoh, salah satunya adalah tindakan korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki seseorang dan merugikan banyak orang. Salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Edi Prabowo. Kebijakan yang ia keluarkan yaitu kebijakan membuka izin ekspor benih lobster dan mencabut larangan penangkapan dan pengeluaran atau ekspor benih lobster. Perusahaan-perusahaan eksportir tersebut membicarakan sejumlah uang sebagai timbal balik atas pemberian izin ekspor benih lobster. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai korelasinya dengan teori Fraud Triangle Donald Gracie. Fraud Triangle Theory merupakan konsep yang menjelaskan faktor atau unsur yang menyebabkan kecurangan. Teori Fraud Triangle merupakan teori yang diperkenalkan oleh Donald R. Gracie, seorang ahli penologi, sosiologi, dan kriminologi di Amerika yang memberikan kontribusi teori kecurangan, di mana seseorang melakukan tindak kecurangan dengan memperhitungkan tekanan, peluang, dan rasionalisasi atau pembenaran. Edi Prabowo ini adalah di mana ia memiliki jabatan fungsional yang dapat menetapkan atau memiliki kuasa untuk mensahkan suatu kebijakan yang menjadi jalan masuk dan berkembangnya tindakan-tindakan yang tidak bermoral seperti suap menyuap atau penggelapan dan lainnya. Kebijakan terhadap ekspor benih lobster menjadi angin segar bagi para elit, di mana lobster sendiri memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika dijual ke luar negeri. Dalam ekspor benih lobster ini,
dapat dilihat tindakan pembenaran yang dilakukan oleh Edi Prabowo berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin ekspor yang diduga memiliki afiliasi politik dengannya. Edi Prabowo menjawab dugaan kecurigaan tersebut dalam rapat Komisi 4 DPR RI pada Juli 2020 bahwa memutuskan perizinan sebelumnya adalah tim yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan mengenai korupsi benih lobster yang dilakukan oleh Edi Prabowo yang sebagaimana kita tahu merupakan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, yaitu kesimpulannya lobster itu menjadi komoditas sumber daya paling penting di Indonesia, ataupun lobster itu menjadi salah satu komoditas penting di Indonesia karena lobster ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dalam sektor ekonomi di Indonesia itu sendiri. Lobster ini di Indonesia juga dijaga dengan ketat pada tetapi pada kepemimpinan Edi Prabowo, pelanggaran tersebut dicabut dan diperbolehkan untuk melakukan ekspor benih lobster dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Melalui kebijakan Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2020, penangkapan dan penjualan ekspor benih resmi diperbolehkan. Namun, kebijakan yang diusung untuk mensejahterakan masyarakat justru menjadi suap dan monopoli dengan beberapa perusahaan yang terlibat. Dalam hal ini, relasi patron dan klien tergambar dengan sangat jelas bagaimana pihak-pihak saling mengambil keuntungan dari kebijakan ini. Kekuasaan menjadi landasan dalam melakukan tindakan korupsi yang tidak bermoral yang dilakukan oleh Edi Prabowo. Edi menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang dan untuk melindungi dirinya dari tindakan-tindakan penyelewengan yang dilakukan. Terjawab pula pada teori fraud triangle bahwa seorang melakukan tindakan kecurangan melalui tiga hal seperti tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang dari ketiga hal ini pula dapat mendeteksi tindakan kecurangan atau kasus korupsi yang mungkin dilakukan oleh seseorang.